Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ramadan dari Prodi Manajemen 212B. Saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan selama perkuliahan di semester 2 ini. Materi mengenai etika bisnis. Pengertian pengembalian keputusan yang etis. Pengambilan keputusan etis oleh Carson Kamar dan Wadsworth tahun 2002 menjelaskan pengambilan keputusan etis sebagai suatu proses dilakukan individu-individu yang menggunakan dasar pemikirannya untuk menentukan apakah suatu isu tertentu adalah benar atau salah. Faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan yang etis. Perkembangan moral fase ini adalah fase yang mengevaluasi kemampuan seseorang untuk menilai apakah ia benar secara moral. Semakin besar perkembangan moral seseorang, maka semakin sedikit ia akan tergantung pada pengaruh luar, sehingga ia lebih cenderung berperilaku etis. Langkah-langkah pengambilan keputusan yang etis: 1. Menentukan fakta. 2. Mempertimbangkan alternatif yang tersedia. 3. Mengidentifikasi pemangku kepentingan dan melihat situasi dari perspektif mereka. 4. Memikirkan tentang bagaimana suatu keputusan dapat memengaruhi para pemangku kepentingan. Membandingkan dan mempertimbangkan alternatif berdasarkan membuat keputusan, efek dari integritas dan karakter pribadi, konsekuensinya, kewajiban, prinsip, dan hak. Etika bisnis adalah cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Peran dari etika bisnis pada sebuah perusahaan adalah untuk membentuk perilaku karyawan dan pimpinan agar hubungan antara karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal dan eksternal lain tetap sehat. Lebihnya lagi, etika bisnis juga dapat dijadikan pedoman dan standar bagi karyawan dan manajemen untuk mengerjakan tugas keseharian dengan landasan sikap yang penuh profesional, transparan penuh, dan bermoral baik. Pengertian etika bisnis menurut para ahli yaitu Velasquez. Menurut Velasquez, etika bisnis adalah studi yang berfokus mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini juga berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, perilaku, bisnis, dan institusi. Yang kedua, Josephus. Sedangkan menurut Josephus, etika bisnis adalah etika terapan di mana dalam penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tidak manusia di bidang ekonomi, terutama dalam industri bisnis. Menurut beliau, sasaran etika bisnis adalah perilaku moral pebisnis yang melakukan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, Hill Jones. Lalu Hill dan Jones berkata bahwa etika bisnis merupakan suatu ajaran yang membedakan antara salah dan benar. Di samping itu, etika bisnis juga memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika harus mempertimbangkan untuk pengambilan keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Yang keempat, State et al. State dan rekan-rekannya mengungkapkan bahwa etika bisnis adalah standar etika yang berhubungan dengan tujuan dan cara untuk mengambilan sesuatu keputusan bisnis. Yang kelima, Bertens. Selanjutnya, Bertens berpendapat bahwa etika bisnis mempunyai arti lebih luas dari ketentuan hukum yang telah diatur. Dari sudut pandang Bertens, etika bisnis merupakan standar yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar yang berlaku secara hukum. Hal ini karena dalam aktivitas bisnis seringkali akan menemukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum ini sendiri. Yang keenam, Muslich. Setelah itu, Muslich beropini bahwa etika bisnis adalah suatu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan serta pengelolaan bisnis yang berfokus pada norma-norma serta moralitas yang berlaku secara umum. Tujuan etika bisnis. Belum lengkap rasanya jika Anda hanya memahami etika bisnis tanpa mengetahui tujuannya. Maka dari itu, dalam bagian ini kami akan mengulasnya. Tujuan etika dalam berbisnis dapat dibagi menjadi beberapa bagian seperti meningkatkan kesadaran moral, sehingga pebisnis bukan saja memikirkan keuntungan kegiatan operasional, tapi juga nilai dan sikap yang harus dimiliki. Dengan adanya cara ini, maka perselisihan dapat dihindarkan. Membuat batasan-batasan bagi para pelaku bisnis merupakan etika yang harus dimiliki. Pembatasan inilah yang membuat bisnis dapat berjalan sesuai standar dan menghindari kecurangan,
membangun relasi yang baik dengan cara stakeholder. Dengan cara sederhana ini, maka secara tidak langsung hubungan yang terjalin akan awet dan terjaga, memberikan motivasi kepada pelaku bisnis untuk dapat meningkatkan kemampuan karena adanya standar yang sudah berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh pebisnis. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material atau non-finansial dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensinya organisasi. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama, 1. Fungsi lini, 2. Fungsi koordinatif, 3. Fungsi staf. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia seperti halnya fungsi manajemen umum, yaitu 1. Fungsi manajerial, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, pengendalian atau controlling, dan yang kedua, fungsi operasional, pengadaan tenaga kerja atau pengadaan sumber daya manusia, pengembangan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan tenaga kerja. Adapun prinsip etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu konsekuensi dari perilaku yang tidak etis dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif mikro dan perspektif makro. Perspektif mikro etika disosiasikan dengan adanya kepercayaan yang dibangun melalui perilaku etika akan memengaruhi hubungan perusahaan dengan supplier, customer maupun dengan karyawan. Apabila kepercayaan dibangun melalui perilaku yang tidak etis, maka kepercayaan customer akan berkurang kepada karyawan maupun organisasi. Sedangkan perspektif makro etika meliputi suap menyuap, paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian dan diskriminasi akan mengakibatkan inefisiensi dalam pengalokasian sumber daya. Etika dalam kegiatan produksi dan pemasaran. Etika dalam kegiatan produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambangan nilai guna barang. Pemasaran merupakan kegiatan mempromosikan dan menyampaikan barang atau jasa kepada konsumennya. Tujuan produksi antara lain: 1. Memperbanyak jumlah barang dan jasa, 2. Menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, 3. Mengganti barang-barang yang rusak atau habis, 4. Memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan rumah tangga, 5. Memenuhi pasar internasional, 6. Meningkatkan kemakmuran. Pentingnya menerapkan etika dalam manajemen produksi. Etika bisnis memberikan banyak manfaat positif dalam jangka waktu pendek dan jangka panjang bagi perusahaan. Kalau Anda sudah terbiasa menerapkan etika dalam keseharian, tentu tidak sulit untuk menerapkannya dalam berbisnis. Kuncinya adalah jangan sampai kegiatan bisnis Anda mengganggu kegiatan bisnis orang lain. Etika dalam kegiatan produksi dan pemasaran. Etika dalam produksi barang dan jasa. Etika dalam kegiatan pemasaran. Sekilas mengenai pemasaran. A. Etika dalam produksi barang dan jasa. Kegiatan produksi berarti membuat nilai manfaat atas suatu barang atau jasa. Produksi dalam hal ini tidak diartikan dengan membentuk fisik saja, sehingga kegiatan produksi mempunyai fungsi menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, harga, dan jumlah yang tepat. 3 faktor penting dalam melakukan kegiatan bisnis: 1. Keterbukaan, 2. Kejujuran, 3. Rendah hati. B. Etika dalam kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran adalah kegiatan menciptakan, mempromosikan, dan menyampaikan bisnis perusahaan. Sekilas mengenai pemasaran. Definisi konsep pemasaran ialah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan konsumen merupakan salah satu syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Fungsi pertukaran, fungsi distribusi pajak, fungsi perantara. Adapun fungsi pemasaran sebagai berikut, yaitu 1. Peningkatan penjualan. Fungsi pemasaran adalah tentunya meningkatkan penjualan yang pada akhirnya meningkatkan laba. Semakin banyak aktivitas pemasaran, maka semakin besar peluang produk atau jasa terjual. 2. Pengenalan produk. Pengenalan produk jadi salah satu fungsi dari pemasaran. Dengan adanya aktivitas pemasaran, maka produk akan lebih mudah dikenal oleh konsumen. 3. Riset. Fungsi pemasaran adalah satunya terkait riset. Dengan pemasaran maka bisa diketahui secara detail target konsumen dan konsumen
dan produk yang disukai konsumen. 4. Kepuasan konsumen. Strategi pemasaran adalah tidak cukup dengan membuat produk berkualitas saja, tetapi juga terkait kepuasan konsumen, karena kepuasan konsumen akan menjadikan penjualan produk di masa mendatang tumbuh. Yang kelima, kompetisi. Tujuan pemasaran adalah tentunya sebagai kompetisi. Untuk memenangkan persaingan, maka perusahaan harus melakukan strategi pemasaran dengan menonjolkan keunggulannya dibandingkan produk pesaing lainnya. Etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi. A. Definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengaitkan pemerolehan, pembiayaan atau pembelanjaan, dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Manajemen terhadap fungsi keuangan adalah semua kegiatan atau aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Manajemen keuangan dalam perkembangannya telah berubah dari studi yang bersifat deskriptif menjadi studi yang meliputi analisis dan teori yang normatif, dari bidang yang meliputi penggunaan dana atau alokasi dana menjadi manajemen dari aktiva dan penilaian perusahaan di dalam pasar secara keseluruhan. Dari bidang yang menekankan pada analisis eksternal, perusahaan menjadi bidang yang menekankan pada pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen keuangan. Adapun fungsi-fungsi dari manajemen keuangan adalah sebagai berikut. 1. Fungsi penggunaan dana atau allocation of fund. Keputusan investasi atau capital budgeting atau investment decision. Pembelajaran aktif bagaimana menggunakan dana secara efisien. Alokasi ke AL dan AT atau aktiva real. 2. Fungsi mendapatkan dana atau raising decision atau option of fund. Keputusan pembelanjaan atau financing decision, pembelajaran pasif bagaimana memperoleh dana yang paling efisien atau murah, tercermin dari neraca sisi pasifa. Tujuan manajemen keuangan sudah tidak relevan lagi. Alasan memaksimalkan laba berarti tidak mempertimbangkan nilai waktu, ruang, risiko, dan return. Masa datang tidak dipertimbangkan, serta kebijakan dividen tidak dipertimbangkan. Tujuan yang lebih tepat atau relevan adalah harga pasar mencerminkan evaluasi pasar terhadap prestasi perusahaan saat ini dan masa yang akan datang mempertimbangkan kapan return diterima, jangka waktu terjadinya, risiko dan return, dan kebijakan dividen. Etika bisnis dalam teknologi informasi. Pengertian etika. Nilai norma atau aturan mengenai suatu hal yang baik dan buruk, benar atau salah dan dianut oleh golongan masyarakat. Etika bisnis, pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Teknologi informasi adalah pengertian umum untuk berbagai jenis teknologi yang bertujuan membantu manusia untuk mempermudah dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi. Pengguna internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Jumlah pengguna internet di dunia kini ada 4,66 miliar jiwa, survei oleh Hootsuite. Jenis etika yang ada dalam teknologi informasi yaitu 1. Kode etik seseorang profesional teknologi informasi atau TI. 2. Kode etik pengguna internet. 3. Kode etik programmer. 4. Etika teknologi informasi dalam undang-undang. 5. Etika dalam bisnis online. Keuntungan berbisnis dalam TI yaitu bisnis berbasis teknologi informasi atau e-commerce. Dapat mempermudah transaksi-transaksi suatu perusahaan atau perorangan. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat mempermudah berinteraksi antara satu tempat dengan tempat yang berbeda. Semakin banyaknya pengguna teknologi informasi, semakin membuka banyak lapangan pekerjaan. Adapun peluang bisnis di bidang TI, bisnis teknologi web development, bisnis teknologi startup produk IT, bisnis jasa desain grafis, jasa penulis artikel, bisnis SEO konsultan, bisnis teknologi produk IT aplikasi mobile.